Selamat siang anak-anak. Kita bertemu lagi di pembelajaran tema 7 subtema 3 Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Nah, sebelum belajar, mari kita awali dengan berdoa. Yuk, sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, bahwa pada hari ini kami boleh beraktivitas kembali untuk belajar dan untuk menambah pengetahuan kami. Bimbinglah dan berkatilah kami dalam belajar agar kami dapat lebih konsentrasi dan dapat lebih memahami pembelajaran yang akan diterangkan oleh Ibu Guru. Doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santa Melania, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di subtema yang ketiga, kalian akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Seperti apa ya? Yuk perhatikan. Sebelum bercerita tentang perkembangan teknologi komunikasi, Ibu akan bercerita dulu tentang komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah cara menyampaikan gagasan antar manusia. Nah, manusia itu melakukan komunikasi saat bersama-sama. Tapi terkadang dia tidak bersama pun manusia membutuhkan komunikasi juga. Ya, awalnya memang manusia berkomunikasi dengan tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Tetapi di zaman dulu juga sudah ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Contohnya suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Dan di Indonesia menggunakan kentongan atau gong untuk penyampaian pesan dari jarak jauh. Nah, itu adalah cerita tentang komunikasi. Sekarang Ibu akan melanjutkan ke perkembangan alat komunikasi. Perkembangan alat komunikasi pada awalnya dimulai dengan daun lontar. Zaman dahulu manusia berkomunikasi atau menulis surat itu menggunakan daun lontar. Diukir kemudian berisikan tulisan. Berkembang menjadi surat kabar atau koran. Kemudian makin berkembang lagi menjadi teknologi suara komunikasinya dengan radio. Dengan adanya radio, kemudian muncullah televisi. Ada televisi, kemudian muncullah telepon. Dan yang sekarang yang semakin maju adanya telepon genggam atau biasa disebut dengan gawai. Itu adalah perkembangan alat komunikasi. Ibu akan bercerita tentang sejarah atau perkembangan teknologi alat komunikasi pesan suara atau biasa disebut dengan telepon. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi. Yang melakukan penelitian tersebut adalah Bapak Alexander Graham Bell. Bapak Alexander Graham Bell kemudian menemukanlah alat komunikasi yang disebut dengan telepon. Dengan makin berkembangnya alat teknologi komunikasi, maka muncullah di abad 21 yang namanya komputer dan surat elektronik. Surat elektronik ini pada awalnya menggunakan jaringan internet yang masih terbatas, tetapi berkomunikasi menjadi lebih singkat dan cepat. Sekarang sudah masuk ke abad 22, di masa sekarang ini sudah banyak sekali sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk melakukan percakapan secara langsung atau tertulis dengan pesan suara ataupun pesan video dengan berbagai macam aplikasi. Tetapi harus kalian ingat, dalam penggunaan aplikasi tersebut ada aturannya. Ya, aturan penggunaan aplikasi penyampaian pesan harus berusia di atas 13 tahun. Jika digunakan oleh anak-anak diperlukan pendampingan orang tua. Makanya saat kalian BDR belajar di rumah, kalian harus ingat bahwa pada saat kalian mengirimkan pesan, tugas dari ibu guru untuk mengirimkan pesan kepada teman, orang tuamu harus mengetahui apa yang kamu tuliskan untuk temanmu.
ya. Dan apa saja yang kalian bicarakan dengan temanmu. Karena usia kalian masih di bawah 13 tahun, sehingga orang tuamu harus tahu apa yang kamu lakukan. Nah, itulah sejarah atau cerita singkat tentang perkembangan teknologi komunikasi. Ibu harap kalian sudah paham. Bisa ya? Ibu akan sedikit mengingatkan tentang ide pokok paragraf. Dari subtema yang pertama sampai sekarang subtema yang ketiga, ide pokok itu selalu dibicarakan. Tetapi masih ada juga yang belum paham apa yang dimaksud dengan ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf adalah ide pokok suatu bacaan yang dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok biasanya ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ingat-ingat ya nak, pada kalimat utama tiap paragraf. Nah, ide pokok itu juga disebut sebagai gagasan utama dari bacaan. Nah, pokok informasi adalah permasalahan utama yang terdapat dalam sebuah teks bacaan atau cerita. Sedangkan yang dimaksud dengan isi cerita adalah kumpulan ide-ide pokok dari setiap paragraf atau rangkuman. Apa bedanya Bu antara isi cerita dengan pokok informasi? Kalau pokok informasi itu kamu lihat dari setiap ide pokok paragrafnya apa sih yang dibahas. Nah, disitulah yang disebut dengan pokok informasi. Kalau kemarin kalian mengerjakan tugas berbicara tentang bahan pakaian, di situ kalian bisa lihat, oh ternyata pokok informasinya adalah bahan pakaian. Nanti di latihan-latihan yang ada di subtema ini, apa yang menjadi pokok informasi kalian harus paham. Dibaca di buku ya. Kalau kalian tadi sudah paham tentang perkembangan teknologi komunikasi, maka kalian dapat membuka bukunya halaman 128 sampai 129. Kalian baca teks bacaan yang ada di halaman 128 dari 127 128. Nah, kemudian nanti kalian akan bisa menemukan informasi-informasi dari teks alat komunikasi tradisional dan modern. Kalian akan mengerjakan tugasnya yang di halaman 128 dalam bentuk tabel. Kalian akan mengumpulkan alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern yang ada di dalam bacaan tersebut. Kalau kalian sudah paham, kemudian lanjut ke halaman 129, di situ ada 5 pertanyaan yang kata-katanya bisa kamu temukan dari bacaan yang sudah kamu baca. Ya. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa diberi garis tutup. Menulisnya dengan tulisan sambung ya, di buku tematik. Jangan lupa kalau sudah selesai segera dikumpulkan. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu cukupkan sekian. Semoga kalian semakin paham tentang perkembangan teknologi. Ada berbagai macam, dari mulai perkembangan teknologi yang pertama itu pangan, kemudian perkembangan teknologi kemarin apa? Perkembangan teknologi apa yo? Perkembangan teknologi produksi sandang, dan yang hari ini adalah perkembangan teknologi komunikasi. Semoga kalian makin paham tentang perkembangan teknologi. Ibu cukupkan sekian, terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Selamat siang.